Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prilly, pembelajar kehidupan yang akan sharing tentang mengapa harus bersedih jika kita memiliki 10 tanda resep yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah percayalah sepenuhnya kepada Allah, karena dialah pemegang kendali alam semesta ini. Bismillahi awalihi wal akhiri. Maka Allah menyebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba itu diberikan ujiannya di luar batas kemampuan hambanya. Maka ketika kita diberi ujian, ketika kita berikhtiar semaksimal mungkin, maka akhirnya kita harus berserah diri kepada Allah. Allah akan memberikan jalan keluarnya untuk permasalahan kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah kesadaran bahwa semua yang Allah takdirkan akan terjadi. Jika Allah berkata kun, maka yang mustahil pun akan terjadi. Teruslah kita yakin dan berusahalah, walaupun kata orang itu adalah mustahil, tapi ketika Allah kun fayakun, maka hal yang mustahil akan terjadi. Lalu yang selanjutnya adalah sabar adalah senjata paling ampuh yang dipergunakan oleh orang-orang yang mendapat ujian. Fasbiru sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Mungkin kesabaran itu pahit rasanya, karena kalau manis, Allah tidak akan memerintahkan setiap hambanya untuk bersabar. Oleh karena itu kesabaran itu pahit, maka Allah akan melihat siapa hambanya yang bersungguh-sungguh dalam mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, ketika kita sabar, maka Allah akan mengantarkan kita ke level selanjutnya. Ibarat ujian itu seperti anak tangga. Satu anak tangga tingkatan 1 kita lewati, maka insya Allah kita akan melewati tangga berikutnya, lalu sampai pintu jalan masuk surga. Amin ya robbal alamin. Lalu selanjutnya adalah yang keempat, jika saya tidak sabar, lalu apa yang bisa kita lakukan? Dan saya tidak akan terbantu hanya dengan perasaan resah. Banyak dari kita, ketika kita mempunyai masalah, kita tidak bersabar. Akhirnya muncullah rasa gelisah, galau. Maka jadikanlah ujian itu adalah ladang kesabaran kita, ladang pahala kesabaran kita, agar kita merenungi setiap hikmah di balik ujian yang kita dapatkan. Yang kelima adalah, mungkin saja ini adalah kehendak Allah. Ujian agar kita selalu mendekati Allah, meminta, memohon, dan berangkat. Seperti Imam Syafi'i. Jika kita berhijrah karena Allah, walaupun kita tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika kita tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Namun, jangan pernah berhenti atau berbalik ke belakang. Itulah pesan Imam Syafi'i. Lalu selanjutnya yang keenam, dari waktu ke waktu jalan keluar akan selalu terbuka. Allah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk selalu istighfar. Karena dengan istighfar, insya Allah setiap problema, masalah yang kita hadapi, niscaya Allah akan membuka jalan keluar itu. Jika kita mempunyai banyak cita-cita, banyak harapan, maka cukuplah kita berdoa dan beristighfar kepada Allah agar Allah memudahkan jalan dari pencapaian cita-cita tersebut atau harapan tersebut. Lalu selanjutnya, yang ketujuh adalah aku
aku cukup. Allah dan aku cukup, selalu ada doa orang tua. Maksudnya, ketika kita meminta doa kepada Allah, jangan lupakan untuk kita selalu meminta doa kepada orang tua kita. Karena ridho orang tua juga ridho Allah. Kedelapan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita kuat karena ada Allah. Kita bisa pun juga karena Allah. Lalu yang kesembilan, selalu sebut namanya, sebutlah asmanya, dan pejamkan mata kita, hadirkan Allah di dalam hati kita. Ketika kita punya masalah, maka yang harus kita lakukan adalah curhat dulu kepada Allah, lalu nanti insya Allah Allah akan menunjukkan ke perantara siapa yang akan membantu permasalahan kita, entah itu sahabat, orang tua, teman, ataupun guru-guru kita. Lalu selanjutnya adalah ketika kita mempunyai masalah, maka sebutlah asma Allah di dalam Asmaul Husna, yang dimana di sanalah ada 99 nama Allah. Ibaratnya ketika kita memanggil nama orang atau kita memanggil salah satu teman kita, pasti kita memanggil namanya terlebih dahulu. Sama seperti kita memohon doa kepada Allah, maka awalilah dengan nama-nama yang indah seperti namanya di Asmaul Husna. Yang ke-10, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sesungguhnya nikmat Tuhan manakah yang kita dustakan? Karena semua nikmat dari Allah itu berbuah hikmah, baik itu dalam kebaikan maupun keburukan. Jadikan itu sebagai ladang pahala untuk mencapai keridhaan dari Allah. Maka mulailah aktivitas kita dengan membaca basmalah, bismillah, dan akhirilah aktivitas kita dengan hamdalah.